Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wasyukurillah. Salawat kepada Nabi serta syukur kepada Tuhan yang memberi kita kesehatan dan keselamatan. Yang kedua, tak lupa salawat serta salam kita junjung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, di sini kami akan mempresentasikan tentang apa sih kedudukan hadis dalam Islam dari kelompok 3 PAI Unsika. Untuk teman-teman sekalian, mari kita dengarkan kepada presentator kita, yaitu ada Umar dan Konita. Baik, untuk mempercepat waktu dan mempersingkat, saya berikan kepada presentator pertama, yaitu Umar. Kepada Umar Fahri, saya persilakan. Terima kasih. Slide. Kali ini akan membahas kedudukan hadis dalam Islam dan inkar sunnah secara klasik dan modern. Yang pertama, di sini ada tugas dan peran Nabi Muhammad SAW. Tugasnya itu yang menjelaskan Al-Quran. Rasulullah merupakan teladan baik yang diwajib dicontoh oleh setiap muslim. Adapun terdapat dalam surat An-Nahl ayat 44 yang berbunyi, bil bayinati wa zair wa anzalna ilaika dzikru litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, yang artinya keterangan-keterangan atau mukjizat dan kitab-kitab, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. Quran surat An-Nahl ayat 44. Dan yang kedua ada surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Lanjut Kak, slide-nya. Dan yang kedua, tugas Nabi Muhammad SAW itu Rasulullah wajib ditaati. Dalilnya berbunyi pada surat Al-Anfal ayat 20, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulah wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada orang dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya sedang kamu mendengar perintah-perintahnya. Quran surat Al-Anfal ayat 20. Dan yang kedua ada surat An-Nisa ayat 80 yang berbunyi may yuti'ir rasula faqad ata'allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza. Barang siapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Quran surat An-Nisa ayat 80.
Lanjut Kak, slide keempat. Tugas Nabi Muhammad SAW yang ketiga yaitu mempunyai wewenang untuk membuat suatu aturan. Terdapat dalam kitab Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith yang artinya dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran surat Al-A'raf ayat 157. Dan adapun yang kedua surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi wa ma atangkumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang artinya apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Lanjut ke slide 6. Slide 6 Kak, yang inkar sunnah. Kali ini saya akan menjelaskan inkar sunnah. Ada yang sudah tahu belum inkar sunnah itu apa dari teman-teman yang lain? Belum tahu, Kak. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan inkar sunnah. Inkar sunnah itu paham yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam ya. Lanjut Kak, slide yang lagi. Nah, inkar sunnah itu terbagi menjadi dua bagian ya, dua zaman. Yang pertama itu ada zaman pada masa klasik, yang kedua itu ada pada masa modern. Masa klasik berarti masa yang zaman dahulu banget ya. Kalau yang zaman modern tuh zaman pada kekinian. Nah, di sini sejarah inkar sunnah klasik yang dikutip menurut Imam Al-Hasan Al-Basyari, ulama tabi'in, cikal bakal munculnya paham inkar sunnah terjadi pada masa sahabat, yaitu ketika seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Imran bin Husain sedang mengajarkan hadis, tiba-tiba ada seseorang berkata, ajari kami Al-Quran saja. Lalu Imran memberikan pengertian sehingga orang tersebut menyadari kekeliruannya dan kemudian menjadi ahli fikih. Nah itu secara klasik ya. Lanjut secara Nah di sini secara klasik menurut Imam Syafi'i, inkar sunnah klasik berkembang pada abad kedua Hijriyah pada masa Imam Syafi'i dan di Bashrah, Irak. Imam Asy-Syafi'i pernah berdebat dengan orang yang menolak sunnah. Setelah melalui perdebatan yang panjang, rasional dan ilmiah pengingkar sunnah tersebut tunduk dan menyatakan menerima hadis. Karenanya Imam Asy-Syafi'i diberi julukan Nasyir as-Sunnah yang artinya pembela sunnah.
Akhirnya pada akhir abad ketiga Hijriah, paham inkar sunnah klasik lenyap dari peredarannya. Lanjut Kak. Slide 10. Lanjut di sini sejarah inkar sunnah secara modern. Setelah inkar sunnah klasik tidak terdengar lagi gawangnya selama 11 abad. Maka pada abad ke-14 Hijriah atau 19 Masehi muncul paham inkar sunnah di Mesir dan di India akibat pengaruh kolonialisme yang melanda negara-negara muslimnya. Lanjut Kak. Nah, di sini ada tokoh inkar sunnah modern di Mesir, yaitu ada Syekh Muhammad Abduh, yang mengatakan orang yang pertama kali melontarkan gagasan inkar sunnah pada masa modern di Mesir. Dan yang kedua, beliau menolak hadis ahad atau hadis yang dalam setiap jenjang periwatannya hanya terdapat maksimal 9 orang perawi. Jadi dia cuma ada periwatannya itu ada 9 orang perawi saja, tidak boleh lebih dari 9 orang itu. Dan untuk dijadikan dalil dalam masalah akidah atau tauhid, menurutnya untuk masalah akidah hanya maaf Kak, nggak kelihatan tulisannya. Nah, hanya dapat dipakai hadis-hadis mutawatir saja. Berarti dia hanya memakai hadis mutawatir saja, tidak lebih dari itu. Oke Kak, lanjut. Nah, di sini ada tokoh inkar sunnah modern di Mesir. Dari Dr. Taufik Sidki menulis 2 artikel dalam majalah Al-Manwar nomor 7 dan 12 tahun ke-9 yang berjudul Islam. Yang berjudul Islam adalah Al-Quran itu sendiri. Sambil mengutip Al-Quran, sambil mengutip ayat-ayat Al-Quran, dia mengatakan bahwa Islam tidak memerlukan sunnah. Lanjut Kak. Nah, di sini juga sama ada tokoh inkar sunnah modern di Mesir oleh Ahmad Amin pada tahun 1929. Ia menerbitkan bukunya Fajar al-Islam, di mana beliau mengulas masalah-masalah hadis dalam satu bahasan khusus pada bab 6 pasal 2. Namun sayang dalam bukunya tersebut beliau memberikan keraguan tentang hadisnya. Lanjut ke slide 14. Nah, di sini ada tokoh yang modern banget di Mesir selain 3 tadi yang saya jelaskan. Di sini ada tokoh di Mesir yang bernama Ismail Adam pada tahun 1933 Masehi. Beliau mempublikasikan bukunya tentang sejarah hadis. Ia berkesimpulan bahwa hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Sahih tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya. Menurutnya hadis-hadis itu secara umum diragukan otentisitasnya, bahkan banyak yang palsu. Berarti itu hadis-hadisnya tidak original, bahkan banyak yang palsu. Lanjut Kak. Slide 16 ke 15. Nah, di sini ada tokoh inkar sunnah modern di Mesir
yang bernama Abu Royah. Dia menjelaskan tongkat estafet Inkar Sunnah di Kairo dipegang oleh Abu Royah lewat bukunya yang berjudul Adwa ala As-Sunnah Al-Muhammadiyah, yang disebut juga sorotan terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke slide lanjut. Di sini ada Inkar Sunnah modern di India. Di India adalah India adalah negara jajahan Inggris untuk melepaskan diri dari penjajah umat Islam. India menyerukan jihad. Ya, pihak Inggris menyadari bahwa semangatnya jihad membahayakan eksistensi mereka. Karenanya, pihak Inggris membuat kelompok yang dinamakan ulama muslimin yang mau memberikan fatwa bahwasannya jihad tidak wajib untuk mengkritik hadis-hadis tentang jihad. Di antaranya tokoh-tokoh. Di antara tokoh-tokohnya adalah ada Garog Ali dan Mirza Ghulam Ahmad. Lanjut, Kak. Nah, di sini ada sama tokoh Inkar Sunnah modern di India yang tadi saya sudah sebutkan, ada Ghulam Ahmad Parvez. Yang pertama ia mendirikan organisasi yang bernama Al-Quran atau juga disebut keluarga Al-Quran, nama yang bagus namun isinya menyesatkan. Dan yang kedua, Parvez menolak hadis secara keseluruhan maupun hadis ahad. Ada dua hadis ia menolak secara keseluruhannya, yaitu yang pertama ada hadis ahad dan hadis mutawatir. Menurutnya Al-Quran hanya menyuruh kita mengerjakan sholat, sementara tata caranya diserahkan kepada kepala negara untuk menentukannya. Lanjut ke slide 18. Cukup sekian. Terima kasih penjelasan materi dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Umar Al-Faruq yang sudah memaparkan materi pertama. Selanjutnya, untuk materi kedua yang akan disampaikan oleh saudara kita, teman kita, yaitu Wanita Alfiana Bahia. Kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tokoh Inkar Sunnah modern di Malaysia, yaitu Kasim Ahmad. Lanjut. Inkar Sunnah modern di Indonesia. Tokoh-tokoh Inkar Sunnah di Indonesia diantaranya adalah Abdurrahman, Ahmad Sutarto, Najwar Syamsu, Dalimi Lubis, dan lain-lain. Mereka menerbitkan banyak buku yang menurut penelitian MUI buku-buku tersebut menyesatkan dan akan mengganggu stabilitas nasional. Maka tanggal 30 Desember 1983, Jaksa Agung RI melarang beredarnya buku-buku mereka. Lanjut. Buku-buku karangan Inkar Sunnah di Indonesia. Yang pertama, Alam Barjah. Yang kedua, Perbandingan Agama atau Al-Quran dan Bible. Yang ketiga, Al-Quran tentang manusia dan masyarakat. Yang keempat, Al-Quran tentang sholat, puasa, dan waktu. Yang kelima, Al-Quran tentang Mekah dan ibadah haji. Dan yang terakhir, Al-Quran tentang manusia dan ekonomi, dan lain-lain. Lanjut. Ulama pembela sunnah pada abad modern, yaitu Profesor Dr. Mustafa As-Sibai. Oke, lanjut. Ulama pembela sunnah pada abad modern,
yaitu Profesor Dr. Mustafa Al-Azami. Perbandingan ingkar sunnah klasik dan modern. Perkembangan ingkar sunnah klasik yaitu yang pertama muncul pada masa sahabat, yang kedua berkembang pada abad kedua Hijriah di Basrah, Irak, yang ketiga lenyap pada akhir abad ketiga Hijriah. Perkembangan ingkar sunnah modern yaitu muncul abad ke-14 Hijriah di Kairo, Mesir, dan India atau Pakistan. Sebab ingkar sunnah klasik yaitu ketidaktahuan akan fungsi dan kedudukan sunnah dalam Islam. Sebab ingkar sunnah modern yaitu pengaruh kolonialisme yang ingin melumpuhkan Islam. Bentuk ingkar sunnah klasik yaitu bersifat perorangan dan tidak mengklaim dirinya pembaharu atau mujtahid. Bentuk ingkar sunnah modern yaitu kelompok yang terorganisir dan tokoh-tokohnya banyak yang mengklaim sebagai pembaharu. Lanjut. Sikap ingkar sunnah klasik yaitu mencabut pendapatnya setelah menyadari kekeliruannya. Sikap ingkar sunnah modern yaitu bertahan pada pendiriannya bahkan menyebarkan pemikirannya secara diam-diam meskipun dilarang oleh pemerintah. Lanjut. Pokok-pokok ajaran ingkar sunnah, yaitu yang pertama tidak percaya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja. Yang ketiga, sholat mereka bermacam-macam. Yang keempat, puasa wajib hanya bagi mereka yang melihat bulan saja. Yang kelima, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan isi Al-Quran. Dan yang keenam, orang yang meninggal tidak disolati karena tidak ada perintah dari Al-Quran. Dan yang terakhir, pakaian ihram bebas. Oke, lanjut. Argumentasi ingkar sunnah dan bantahan ulama terhadapnya. Argumentasi ingkar sunnah. Al-Quran sudah lengkap berdasarkan surat Quran surat Al-An'am ayat 38 dan An-Nahl ayat 89. Bismillahirrahmanirrahim. Ma faratna fil kitabi min syai'i. Artinya tidak ada sesuatu pun yang kami tinggalkan dalam Alkitab. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Dan kami turunkan kepadamu Alkitab untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi Al-Quran tidak perlu penjelasan dari sunnah atau hadis. Bantahan ulama, yaitu pengingkar sunnah suka pilih-pilih ayat yang mendukung pendapat mereka, tapi meninggalkan ayat yang lain, seperti Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Artinya yaitu segala sesuatu. Pada Quran Surat An-Nahl tidak bisa diartikan secara harfiah. Namun maksudnya adalah Al-Quran berisi banyak penjelasan tentang masalah hukum yang dihadapi manusia. Lanjut. Argumentasi ingkar sunnah dan bantahan ulama terhadapnya. Argumentasi ingkar sunnah. Nabi Muhammad SAW melarang sahabat menulis sunnah atau hadis. Seandainya sunnah atau hadis adalah sumber hukum Islam, maka tidak mungkin Nabi Muhammad SAW melarang penulisannya. Bantahan ulama, ada hadis Nabi melarang sahabat menulis hadis, namun ada juga hadis Nabi mengizinkan sahabat menulis hadis. Maka para ulama menggunakan metode jamak atau menggabungkan makna kedua hadis ini dalam masalah ini. Baik, cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Konita Alfiana Bahia yang telah memaparkan materi kedua. Baik, sebelumnya terima kasih kepada saudara Konita Alfiana Bahia yang sudah memaparkan materi kedua. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab kepada teman-teman atau saudara-saudara yang ingin menanyakan sesuatu. Boleh diangkat tangannya. Untuk sesi tanya jawab kami persilakan.
Saya izin bertanya. Baik, kepada Saudara Kurniawan. Mukanya boleh. Pertanyaannya, siapa yang berhak menentukan ayat Al-Quran atau sunnah itu kontradiksi atau tidak? Terima kasih. Baik, saya simpan dulu ya. Untuk teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Kak. Baik, Saudara siapa? Nana. Baik, Saudara Nana. Silakan. Apa sih yang melatar belakangi terjadinya ingkar sunnah? Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Oke, selanjutnya Saudara Imam, boleh? Apa Izin pertanyaannya? bertanya, Bang. Baik, Kak. Bagaimana sikap dalam menghadapi sekelompok orang yang menganut paham ingkar sunnah? Makasih, Oke. Bang. Siap. Baik, apakah ada lagi? Oke, jika tidak ada lagi, kami diskusi dulu kepada teman-teman kita. Ditunggu sebentar ya, saudara-saudara. Oke, baik. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan kepada saudara Konita yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Kepada saudara Konita, kami silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nana, yaitu apa yang melatar belakangi terjadinya ingkar sunnah, yaitu salah satu penyebab adanya gerakan ini dengan terjadinya perbedaan politik di kalangan kaum muslimin yang menyebabkan mereka terpecah menjadi beberapa golongan atau sekte-sekte. Gimana Saudara Nana? Sudah cukup, Kak. Sudah cukup. Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Baik, untuk jawaban yang kedua bisa dijawab lagi untuk saudara Konita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Imamul. Bagaimana sikap dalam menghadapi sekelompok orang yang menganut paham ingkar sunnah? Yaitu penyebab para ingkar sunnah menolak sunnah-sunnah adalah karena mereka belum tahu apa atau tidak tahu. Sikap kita menghadapi paham-paham ingkar sunnah tersebut adalah dengan belajar kepada seorang guru yang tersambung sanadnya. Mungkin itu jawabannya gimana? Gimana saudara Imam? Apakah puas? Oke, jika merasa puas, untuk pertanyaan yang tadi yang pertama dari Kak Kurniawan ya. Siapa yang berhak menuntut ayat Al-Quran atau sunnah itu kontradiksi atau tidak? Mustahid atau mutlaknya ya? Oke, jawabannya adalah orang yang berhak menggali hukum langsung dari Al-Quran dan As-Sunnah adalah orang yang sudah menguasai semua pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran, semisal tajwid atau makrozi hurufnya, dan As-Sunnah adalah orang yang sudah menguasai semua pengetahuan yang berkaitan dengan Al-Quran dan As-Sunnah serta semua perangkat istimbat analisinya yang digunakan untuk memahami maksud dari syariat itu tersebut. Gimana kepada saudara Kurniawan? Oh, jadi ahlinya ya, Kak. Iya, Kak. Baik, Kak. Terima kasih. Oke.
Untuk saudara-saudara, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak, saya ingin tutup untuk materi di pagi hari ini agar mempersingkat waktu, soalnya waktu Zoom-nya terbatas. Waktu Zoom-nya Baik, jika tinggal tidak 7 ada, menit lagi. Boleh lanjut ya kesimpulannya baik. aja. Langsung kesimpulannya ya. Iya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa memakai Al-Quran saja dan meninggalkan sunnah atau hadis adalah suatu yang tidak dibenarkan. Maka barang siapa yang menerima Al-Quran berarti ia harus menerima sunnah-sunnah Rasul. Para ulama telah sepakat bahwa sunnah atau hadis sebagai salah satu hujah dalam hukum Islam setelah Al-Quran, dan orang yang mengingkari kehujahan hadis dan Nabi adalah kafir, keluar dari Islam. Mungkin itu kesimpulan dari materi yang baru saja disampaikan, yaitu tentang kedudukan hadis dalam Islam dan apa saja ingkar-ingkar sunnah tersebut. Ya, mungkin sekian dari kami kelompok 3 PKM dari Unsika. Kami tutup. Apabila ada kesalahan atau salah kata, itu datangnya dari kami, dan apabila ada kebenaran, ada manfaat, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.